Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dinalvina dari kelas 3A Akuntansi dengan NPM 2212020055. Di sini saya akan mengimplementasikan output SPSS untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistika. Yang pertama, tentukan 3 variabel, 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Yang variabel independen ada X1 sama dengan jumlah tenaga kerja, X2 jumlah jam kerja, dan variabel dependen Y sama dengan produksi tas. Yang kedua, buatlah data sembarang dari 3 variabel yang telah ditentukan di nomor 1, masing-masing minimal sebanyak 20 data. Kemudian input ke dalam SPSS. Nah, ini adalah data sembarang yang telah diinput ke dalam SPSS. Kemudian yang ketiga, lakukan analisis regresi sampai menghasilkan output, mulai dari persamaan regresi, koefisien determinasi, uji hipotesis secara simultan, dan uji hipotesis secara parsial. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, ini ada 30 data sembarang yang sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Kemudian saya akan melakukan analisis regresi, yaitu dengan cara klik yang bagian analis, lalu pilih yang regression, lalu pilih yang linear. Nah, kemudian produksi tas itu dimasukkan ke dalam dependen, lalu jumlah tenaga kerja dan jumlah jam kerja itu dimasukkan ke dalam independen. Selanjutnya klik statistik. Lalu centang estimate model fit, collinearity diagnosis, dan Durbin Waston. Kemudian klik continue. Lalu kita klik plot. Lalu di Y ini dimasukkan ini SRE SID dan di X dimasukkan ZPRED. Lalu klik normal probability plot. Lalu continue. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul output regression. Ini adalah output SPSS yang sudah saya copy. Ada variabel entered, model summary, ANOVA, coefficient, dan collinearity diagnosis. Kemudian saya akan menginterpretasi output SPSS. Yang pertama, persamaan regresi. Model persamaan regresi A sama dengan min 29,757 itu dari ini konstan dari tabel B. Artinya apabila jumlah tenaga kerja X1 dan jumlah jam kerja X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali atau sama dengan 0, maka tingkat produksi tas adalah sebesar min 29,757. Kemudian B1 sama dengan 6,996, ini dari ini jumlah tenaga kerja pada tabel B. Artinya apabila jumlah tenaga kerja X1 naik 1 dan jumlah jam kerja X2 tetap, maka produksi tas akan naik sebesar 6,996. Kemudian B2 sama dengan 4,442, ini dari jumlah jam kerja ini dari tabel B. Artinya apabila jumlah jam kerja X2 naik 1 dan jumlah tenaga kerja X1 tetap, maka produktivitas akan menurun sebesar 4,442. Lalu yang kedua ada koefisien determinasi, merupakan besarnya pengaruh jumlah tenaga kerja X1 dan jumlah jam kerja X2 terhadap produksi tas Y. Nilai R square sama dengan 0,991, ini dari sini tabel R yang menunjukkan besarnya pengaruh jumlah tenaga kerja X1 dan jumlah jam kerja X2 terhadap produksi tas Y adalah sebesar 99,1%. Berarti masih ada pengaruh variabel lain sebesar 0,9% untuk yang memengaruhi produksi tas tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga, pengujian hipotesis. A. Uji F atau pengaruh secara simultan. Nilai sig sama dengan 0,0000
kurang dari 0,05, H0 ditolak, artinya secara bersama-sama jumlah tenaga kerja X1 dan jumlah jam kerja X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi tas Y. Kemudian yang B, uji T atau pengaruh secara parsial atau individu. Untuk jumlah tenaga kerja X1, nilai Sig sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, H0 ditolak, artinya jumlah tenaga kerja X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produksi tas Y. Lalu untuk jumlah jam kerja X2, nilai Sig sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, H0 ditolak, artinya jumlah jam kerja X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Y. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.